Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn ya. Tema atau judul games kali ini adalah koneksi cinta NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kira-kira bagaimana koneksi kamu? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Capricorn, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian bintang Capricorn. Koneksi cinta NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kira-kira bagaimana ya? Dan ada pun yang bertanya, Kak, NPD itu apa? Narcissistic Personality Disorder itu adalah gangguan kepribadian. Jadi kalau kamu merasa bahwa orang ini kok egois, kok orang ini nggak punya hati, kok orang ini betul-betul sangat dingin ya, mungkin kamu terkoneksi dengan orang-orang yang menderita NPD, yang mana kamu masih menunggu untuk dia berubah ya. Nanti saya mau berikan edukasi tentang koneksi kamu dengan NPD ya, dan semoga kamu bisa melihat dari sisi positifnya. Oke, yang pertama di sini the High Priestess. Dia melihat kamu dari kejauhan ya. Saya lihat di sini ada yang ini ya, yang menggunakan ilmu hitam atau ilmu magic ya, untuk bagaimana caranya supaya kamu tunduk. Ini bukan menakut-nakutimu, tetapi ini kita ambil positifnya saja. Karena NPD ini kan orangnya ingin berkuasa atas dirimu dan orang lain, sehingga bagaimanapun caranya dia memakai apapun ya untuk bisa menaklukkan kamu ataupun menggolkan apa yang dia inginkan ya, sampai bahkan cara jahat sekalipun. Karena saya bilang tadi dia nggak punya empati ya. Ada beberapa yang menggunakan magic untuk bagaimana caranya supaya kamu bisa mengikuti apa yang dia inginkan. Mungkin kamu bisa jatuh hati padanya dan tergila-gila padanya. Supaya apa? Apa yang dia bicarakan selalu kamu ikuti, kamu dengar. Seperti gitu ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, saya merasakan di sini betul-betul memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan dari sisi finansial dan memanfaatkan dari sisi mungkin fasilitas ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kondisinya dia kesepian ya, dia ingin seks juga ya, ataupun mungkin kondisinya karena kurang duit ya, dia hanya nempel sama kamu untuk jadi benalu dalam hal finansial. Nah, ini di sini kamu harus hati-hati, harus lebih jeli. Bukan saya menakut-nakuti, ini ingat saya disclaimer dulu ya. Maaf, di sini bukan saya mau menakut-nakuti kamu ataupun menebar kebencian terhadap pasanganmu, no ya. Itu pilihanmu, itu pendapatmu. Saya cuman di sini mengambil dari sisi mentalmu. Kalau kamu mau putus silahkan, kamu mau lanjut silahkan, itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Di sini saya cuman mau mengajak kalian untuk bisa lebih waras, lebih cerdas ya. Jadi ada beberapa yang bilang, Kak Ica, saya mau tunggu dia sampai dia berubah. Ingat orang NPD ini orang sakit ya, dia harus sembuh, sedangkan dia tidak merasa sakit. Bagaimana dia mau sembuh? Kalau kita merasa sakit, pasti kita oke, saya akan pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan diriku. Dia tidak merasa sakit, dia merasa sembuh. Ngapain pergi ke rumah sakit? Ngapain pergi ke psikiater? Ngapain kita pergi ke buang-buang uang macam-macam? Dan dia akan menuduh kamu yang sakit. Jadi kita bicara kalau dibilang ini ada orang gangguan mental ya, dia akan
merusak mental kita juga. Karena ibarat kan gini, kalau kita ini kan narcissistic personality disorder, ini kan dia nggak punya hati, nggak punya empati, karena dari kecil mungkin dididik terlalu keras, ada trauma dan luka batin, ataupun mungkin kondisinya juga dari lingkungan yang mungkin membuli dia. Nah ini jadi akhirnya itu terbentuk dalam hati dia untuk membalas, dan dia membalas itu kepada orang-orang yang uh, terdekat gitu. Jadi dia egois, dia tidak bisa mendengarkan nasihat, dia tidak bisa berinteraksi dengan baik, dia hanya menguntungkan dirinya dan bisa mengorbankan orang lain. Nah, terutama kamu. Kalau seandainya kamu terkoneksi dengan narcissistic personality disorder. Kalau saya lihat di sini ada pasangan. Dia tidak bertanggung jawab, dia happy-happy sendiri, susahnya ke kamu, senangnya pergi ke yang lain, ataupun mungkin kondisinya dia lebih mementingkan orang luar ya, sedangkan dalam rumahnya sendiri berantakan gitu. Jadi seolah-olah dia penolong buat orang luar ya, supaya dikatakan wah hebat, wah baik gitu. Padahal dirinya sendiri, keluarganya itu kelaparan. Jadi dia membagi berkat kepada orang lain, padahal keluarganya itu ada kelaparan setengah mati. Nah ini narcissistic personality disorder. Ada saya lihat di sini pasanganmu, ada saya lihat di sini dari sahabat atau lingkungan kerja, mungkin pimpinanmu juga, dan dari keluarga juga. Jadi kamu bisa menempatkan posisi kamu dari di mana ya, mungkin orang tua kamu, saudara kamu, yang mana dia egonya sangat tinggi, tetapi mungkin kamu berpikir itu ego biasa karena belum matang, belum dewasa. Padahal ini orang yang memang sudah nggak bisa dewasa lagi kalau dia nggak mau sembuh gitu ya, nggak mau pergi ke psikiater ataupun berobat gitu ya. Berobat maksudnya ya lebih ke psikiater ya. Jadi dia merasa bahwa dirinya hebat, dirinya baik, dirinya baik-baik, dirinya kuat, dirinya sempurna ya. Jadi apa yang harus dia obati gitu, dan dia akan malah menuduhmu. Di sini orang saya merasakan ya, mereka itu marah ya. Di sini ada King of Sword, di mana dia mencari kelemahan kamu. Dia mencari kelemahan kamu untuk dijadikan tameng untuknya, untuk bisa menjebakmu. Dalam artian gini, kalau kamu sudah tidak mengikuti apa yang saya inginkan ya, saya akan membuka rahasiamu ya, ataupun mungkin saya menyebarkan aib-aib kamu, ataupun mungkin kondisinya saya akan menghasut sahabat-sahabat atau keluargamu untuk membencimu. Nah ini ya, ada beberapa yang mana bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan dukungan dari orang lain. Jadi dia menekan mentalmu ya, bahkan ya anakmu sendiri dia bisa hasut supaya anakmu membencimu, supaya kamu tertekan. Dia mau mencari kelemahan-kelemahanmu. Orang ini sangat luar biasa dendam ya, pendendam. Dia tidak bisa mengontrol emosinya karena dia mau merasa diri paling hebat, paling benar, dan kamulah yang salah. Kalau seandainya kamu bertukar pikiran, itu ancaman buat dia. Dia bukan lihat dari sisi positif, dia hanya selalu melihat dari sisi negatif, ancaman dan membahayakan dirinya. Bahkan mungkin kondisinya dia akan pergi meninggalkan kamu tanpa melihat dari anak, tanggung jawab keluarga, bahkan mempermalukan dirinya dan keluarga. Tapi dia tidak merasa malu. Karena apa? Yang tadi saya bilang, dia tidak punya empati. Dia nggak rasa malu. Dia merasa bahwa dirinya korban. Padahal dia tidak tahu bahwa penilaian orang ataupun kamu sendiri itu adalah korbannya. Jadi dia merasa biasa aja, saya santai aja gitu, biasa aja. Ya dia menekan kamu secara mental. Jadi kalau mau dibilang ya kamu harus bisa waras, bahkan kamu nggak akan waras nih. Dia hanya mau menerima ya, tidak mau memberi. Jadi kamu yang memberi semuanya, dari makan, dari nafkah, dari mungkin bayar hutang-hutangnya. Ya dia santai-santai baik. Contohnya ya, alasannya banyak. Kalau macam contoh ini, kalau seandainya dari posisi cowok ya, jadi kamu kamu cewek ya, sudah sebagai ibu rumah tangga, udah capek di rumah, capek di kantor lagi ya, terus nanti bilang kamu kerja dong. Nanti dia alasan, aduh saya ini sudah kerja di situ tuh toksik orangnya, atau pimpinannya tuh begini. Pokoknya dia menjelek-jelekan orang itu untuk membenarkan apa yang dia lakukan, padahal sebenarnya dia malas. Nah ini ya, jadi orang ini memang pemalas. Dia hanya mau mendapatkan apa yang kamu raih gitu. Jadi contohnya dia cuman santai-santai di rumah, kamu yang mendapatkan, kamu yang kerja setengah mati, pada saat gajian ya dia juga ikut menikmati hasil keringatmu, tanpa dia melihat dari sisi, saya ini kan kepala rumah tangga, saya harus lebih up, harus bisa menafkahi anak dan istri. Tapi dia enggak, dia santai aja ya. Dia tahu bahwa istri saya itu penolong ya, dia akan menyanjung-nyanjung kamu supaya kamu merasa bahwa oke, saya harus bisa menolong suamiku ya. Jadi kamu tuh selalu berpikir positif. Kenapa? Karena kamu makanan empuk untuk dia. Kenapa? Karena kamu empati, seorang empat ya, yang mana empatinya tinggi. Jadi
kalau kamu terlalu empati ya, ini kita bicara hubungan antar manusia ya. Biasanya kan saya mengajarkan hubungan antar pribadi dengan Tuhannya itu ya beda. Itu antara hati hubungan antara Tuhan dengan kalian pribadi, itu hatinya harus bersih, hatinya harus betul-betul ada di vibrasi atas, harus berbahagia supaya doa-doa kamu itu bisa terdengar oleh Sang Pencipta. Tetapi kalau kita koneksinya dengan manusia otomatis kan antara hati dan logika itu harus seimbang. Kalau tidak ya trouble gitu ya. Contohnya kalau yang tadi saya bilang kondisi kamu empat ya, empat berarti kamu empatinya tinggi, kamu menggunakan rasa yang sangat luar biasa mendalam untuk bisa dia berubah, padahal kamu tidak tahu kamu tuh dimanfaatkan. Jadi harus pakai logika kamu juga ya. Di sini ada yang sudah memakai logika dan sadar, tetapi itu yang tadi saya bilang ya, dia mencari bagaimana caranya supaya kamu bisa tunduk lagi kepada dia mencari kesalahan-kesalahan untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Kenapa? Dia merasa bahwa kamu sudah up sekarang. Contohnya dia meninggalkan kamu karena kamu nggak punya duit dulu dan sudah habis ya, akhirnya dia pergi meninggalkanmu karena dia nggak mau hidup susah, dia mau hidupnya tuh nyaman-nyaman baik gitu, tanpa mau memperdulikan orang ya. Pada saat susah, pada saat senang bersama, susahnya see you goodbye, saya mau pergi, nanti kamu sudah up kembali baru saya balik. Nah itu dengan alasan maafkan saya hilaf dan macam-macam, maafkan, padahal itu kamu tidak tahu bahwa kamu sudah masuk dalam jebakan Batman lagi. Ya, bukan berarti saya mau ini kewarasan untuk supaya kamu waras, bukan berarti saya mau membuat kamu benci dengan pasangan atau orang-orang di sekitar, no. Tetapi orang ini penuh drama. Ya, jadi kamu harus bisa menentukan posisi kamu. Saya bukan bilang kamu harus membenci dia, mendendam seperti dirinya, no ya. Dirinya kan pendendam. Kamu gak usah pendendam, ngapain? Yang rugi diri kamu sendiri. Kamu memaafkan dan jangan dekat-dekat dengan dia, kalau bisa jauh. Bukan berarti saya juga suruh kamu untuk berpisah dengan dirinya, itu pribadimu, itu keputusanmu. Tetapi akan jauh lebih baik seperti gitu. Karena apa? Kalau kita dekat orang sakit, kita bisa tertular sakitnya. Malah kita menyakiti diri kita sendiri, bahkan mungkin kita juga bisa menyakiti orang lain lagi. Contohnya flu aja ya. Ini kita bicara penyakit medis ya. Penyakit medis aja kita mungkin memberikan perlindungan diri, ya itu kita pakai masker atau nggak dekat-dekat dengan orang sakit, atau bahkan mungkin saya sakit, saya minta izin ya pimpinan, ini kalau kamu dengan kantor ya, di lingkungan kantor, pimpinan saya izin karena saya sakit, berarti kan kamu tidak mau menyebarkan virus ke orang lain, jadi kamu harus bisa beristirahat di rumah. Ini contoh ya. Kalau dia ini kan penyakit mental ya, jadi dia menyerang mentalmu juga. Jadi bagaimana supaya dia senang? Ya kamu menderita. Dia senang kamu menderita. Itu kesenangannya. Kenapa? Karena dia sudah pernah menderita di masa kecil. Ini kita bicara kembali feedback ke belakang. Dia tuh kan ada trauma dan luka batin di masa lalu. Jadi bagaimana caranya supaya dia bahagia? Yaitu membuat derita-derita di masa lalu untuk kembali ditekan oleh orang lain yang lemah terhadap dirinya, yaitu kamu. Nah itu ya, jadi kalau kamu mau buat dia menderita balik, gak usah mau pusing-pusing, saya harus marah sama dia, gak usah. Kamu bahagia, kamu hebat, kamu kaya, itu pasti dia akan datang kembali kepadamu dan kamu menolak dia. Pada saat kamu menolak dia akan tersakiti. Kenapa? Karena dia tidak mau ada penolakan. Dia kan merasa dirinya hebat, merasa dirinya sempurna. Dia akan datang untuk mencari cara untuk bisa mendapatkan kamu lagi. Tapi ingat, kamu jangan tertipu bujuk rayu. Harus belajar dari pengalaman, karena pengalaman itu guru yang berharga. Jangan malah oh iya mari silahkan, berarti kamu mengizinkan dirimu untuk disakiti. Ya tuh, eyes of ones, kamu harus tegas ya. Ada beberapa yang mungkin dililit hutang karena dirinya, ataupun mungkin kondisinya ya kamu ditinggalkan tanpa dinafkahi ya, ataupun mungkin malah dia menyebar-nyebar aib kamu, membuat nama baik kamu tercemar di lingkungan kantor, lingkungan masyarakat, bahkan keluarga ya, seolah-olah membenarkan apa yang dia katakan, seolah-olah dia itu adalah korban dari dirimu ya, karena ini dia mau mencari tameng, yaitu perlindungan dari orang-orang yang terdekat dengan kamu, supaya orang-orang itu juga memusuhimu. Makanya tadi saya bilang dia menekan secara mental. Kenapa? Karena dia sakit mental. Dia akan menyerang dari sisi mentalmu. Kan kalau kita sakit ya pasti tertular juga sakit itu kan. Macam contoh kita penyakit kulit ya, kita pakai handuknya orang panuan, pasti kita ikut panu ya. Nggak mungkin kita mau pakai penyakit kulit baru tiba-tiba kita sakit yang lain, sakit jantung, nggak. Pasti
tidak lain tidak bukan ya pasti gatal-gatal juga ya, seperti gitu. Ini kalau kita bicara medis. Yang sama dia penyakit mental, jadi dia akan serang dari sisi mental ya. Tuh ya, dia tuh kamu harus kuat untuk bisa karena dia tahu bahwa dia punya kelemahan itu saya tuh dia masih cinta saya, jadi ya saya akan bujuk rayu dan minta maaf sampai memohon-mohon supaya kamu bisa masuk dalam jebakanku, dan aku akan mengambil apa yang kamu inginkan dan akhirnya membuatmu menderita lagi lebih dari yang kemarin itu, karena dia mau membalas dendam ya. Dan di sini ada Ten of Pentacles, ada pun yang saya lihat di sini tidak bisa pergi kemana-mana ya, karena mungkin anak, karena mungkin nama baik, kamu masih melihat dari situ ya. Tetapi ya kalau koneksinya kamu memang berat untuk meninggalkan pasanganmu, kalau seandainya ini kamu sudah berkeluarga ya otomatis ya kamu harus menjaga jarak. Tadi saya bilang entah posisinya digantung ya nggak jadi masalah, yang penting intinya kamu harus bahagia. Selama kamu bahagia dia akan menderita ya, karena dia tidak mau kamu bahagia, dia mau kamu menderita, itulah yang kebahagiaan dia. Jadi kamu harus bahagia tanpa dirinya, walaupun mungkin kondisinya masih hubungan digantung. Ini pun sama juga dengan hubungan digantung dalam tanda kutip nggak dinafkahi ya. Walaupun mungkin sudah pisah rumah juga ya sudah, lebih baik pisah rumah gitu. Walaupun mungkin kondisinya belum pisah secara resmi bercerai secara negara. Nah ini ya, jadi kamu yang harus bisa mengambil keputusan untuk kewarasanmu. Kalau seandainya kamu belum nikah, yaitu hubungan putus nyambung, suka-suka baik dia mau datang, kamu sakit, kamu sembuh, tapi yang pastinya dia akan datang pada saat kamu lagi happy ya, atau dia lagi membutuhkan sesuatu ya, entah uang, entah seks, atau entah happy ya, atau status, wah saya punya pacar, saya punya ini ya. Karena dia juga tidak mau dibilang jomblo, dia juga nggak mau dibilang nggak punya duit ya. Jadi dia tuh akan memanfaatkan kamu pada saat dia lagi kamu butuhkan dia nggak ada, alasan sibuk lah, alasan inilah, alasan itulah ya, hanya memanfaatkan kamu demi nama baik dia ya. Ini ada yang mau berpisah ya, mungkin sudah ada anak ya, sudah oke, saya mau berpisah ataupun apapun karena ada hubungan triparty, saya lihatnya dia menyeleweng dengan yang lain, ya biarkan aja, kamu nggak usah sakit hati. Orang yang tripartinya itu juga korban, dia mau mendapatkan sesuatu, dia mau memeras seperti tripartinya itu. Jadi kamu nggak usah takut, nggak usah marah sama tripartinya, biarin aja. Itu salahnya juga, kebodohannya juga mau menerima orang narsistik ini ya. Jadi jangan kamu berpikir, wah orang narsistik ini dia pergi meninggalkanku nggak punya hati, itu dia lagi cari korban barunya. Kamu nggak usah khawatir ya, biar orang itu juga akan sadar apa yang dia lakukan, sama seperti yang dia pernah melakukan itu kepada kamu, dan pasti akan berpisah, tidak akan lama hubungannya. Karena orang-orang narsistik ini orang pasti baca ya, kalau orang punya empatinya sangat kuat ya, dia pasti tahu, dan kamu pun empati sangat kuat sebenarnya, tapi kamu itu sudah tahu tapi kayak melawan karena logika kamu tidak dipakai ya. Kamu tuh selalu saya harus begini untuk menunggu dia, harus sabar, harus ini, harus itu. Ya nggak apa-apa kalau kamu kuat. Ada beberapa yang tadi saya bilang ya, kalau kamu memang kuat ya, bersama dia nggak jadi masalah, yang penting kamu happy. Ini yang tidak bagusnya, ini tidak bagus ya, tidak kalau seandainya kamu tidak kuat ya, itu yang harus kamu lakukan, harus mengambil keputusan untuk menjauhi mereka. Karena ibaratkan mereka kan mau kamu tidak happy, tidak nyaman. Kamu harus bisa membuat hidupmu nyaman. Saya lihat hidupmu sudah uring-uringan, tidak urus diri, anakmu kamu marahi karena stres dengan dirinya. Pengeluaran ini itu belum dibayar, hutang, rentenir datang ke rumah, tagih-tagih uang, terus macam-macam ya. Kasihan dirimu, kamu harus bisa lebih mencintai dirimu ya. Dirimu aja nggak beres, kamu mau menyembuhkan orang itu, nggak usah ya. Saya lihat di sini kamu tuh kayak macam bingung ya, maju salah mundur salah karena ada anak ya, kalau sudah nikah ataupun nama baik keluarga. Ya, kamu harus bisa menjelaskan kepada keluarga. Dan saya lihat juga di sini kamu tuh orangnya kayak macam apa ya? Tidak bisa mengambil keputusan. Kamu harus tegas. Demi dirimu. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang ibu atau ayah yang baik kalau dirimu aja pelin-pelan? Harus tegas untuk kewarasanmu. Ya. Oke, berikutnya di sini ada Four of Wands. Dia merasa bahwa kamu tuh terlalu baik. Jadi itu makanan empuk, makanan enak untuknya untuk diambil semua apa yang kamu punya. Jadi contohnya ya, kamu bisa dibodoh-bodohi.
ya. Kamu terlalu baik, ya. Contohnya ya, tanpa dia bilang kamu sudah langsung inisiatif untuk membantu. Tanpa dia minta, kamu sudah inisiatif untuk memberi. Jadi dia diam-diam baik karena apa? Dia punya rasa perjuangan itu nggak ada. Kenapa? Karena semua sudah terpenuhi olehmu, ya. Dan bahkan menipumu, bahkan memanfaatkanmu. Contoh ya, dia butuh uang, tapi kamu nggak ada uang ya. Kamu bagaimana kalau pinjam aja di bank atau apa atas nama kamu ya, dengan alasan berbagai macam alasan. Setelah itu dia pergi. Bahkan hutang yang kamu pakai bersama, kamu yang harus membayarnya sendiri. Ini ada beberapa yang saya lihat di sini. Jadi kamu bisa menyesuaikan, ya. Dan di sini ada The Emperor, dia lagi emosi ya, lagi. Saya lihat di sini kondisinya memang mungkin ada bentrok ya, karena kamu tidak mengikuti apa yang dia inginkan lagi. Akhirnya dia marah, dia murka, dan berusaha untuk bagaimana caranya supaya kamu tuh menderita, bagaimana caranya supaya kamu itu malu, bagaimana caranya supaya kamu itu nggak sukses. Itu yang dia ingin ini, karena dia akan kembali untuk mengambil apa yang kamu punya. Terutama dia akan menghasut kalau kamu sudah menikah ya. Saya lihat di sini dia akan menghasut anakmu. Nah ini ya, untuk apa? Menjadi anak nakal, menjadi anak yang membantah kamu ya, tidak patuh. Nah ini, jadi hati-hati kalau sudah punya anak ini. Kadang-kadang dia mau menunjukkan dengan memberikan hadiah bahwa saya seorang ayah yang baik, saya seorang ibu yang baik, dengan kondisi dia tidak bertanggung jawab. Tapi bagaimana caranya supaya dia di matanya bisa mengambil hati anakmu lagi ya, dengan hadiah-hadiah yang anakmu inginkan itu, yang mana kamu mungkin tidak bisa beli ya, untuk mengambil hati dan simpati dari anak. Nah ini ya, jadi kamu yang harus bisa lebih mengedepankan dirimu ya, karena bagaimana kamu bisa up kalau dirimu aja nggak beres. Ini bicara mental soalnya. Jadi kamu harus bisa lebih waras, bisa lebih tetap semangat, jangan terpengaruh dengan kata omongan manis, bujuk rayu, padahal itu semua palsu ya. Oke, itu yang saya lihat dari koneksi kamu. Semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari inisial, di mana inisialnya di sini kamu terkoneksi dengan huruf C, ada B, ada E, ada W, ada huruf T, A, G, Y, P, N, E, H, Q, F, D, M, J, U, S, dan R ya. Untuk koneksi inisial di sini ada C, B, E, W, T, A, G, Y, P, N, E, H, Q, F, D, M, J, U, S, dan R ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk muka Capricorn. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.